Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini, kita masih belajar dari kehidupan Gideon. Judul renungan kita adalah Gideon dan Baal. Ayat nats kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 32. Tetapi kita akan baca ayatnya yang ke-27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Amin. Tindakan benar belum tentu dianggap benar. Kadang sebaliknya, tindakan salah malah dianggap benar. Paling tidak itulah yang bisa kita lihat dari sepenggal kisah Gideon, yaitu tindakannya yang berkaitan dengan Baal. Pada zaman Gideon, bangsa Israel menyembah Baal. Inilah yang disebut dengan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka tidak heran kalau Tuhan mengizinkan mereka berada di bawah kekuasaan orang Midian. Untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian, Tuhan terlebih dahulu mau membebaskan mereka dari cengkraman Baal. Bangsa Israel harus sadar bahwa bukan Baal yang sanggup membebaskan mereka, tetapi Tuhan. Justru Baal adalah penjajah rohani dan harus disingkirkan dari kehidupan mereka. Bukan kebetulan kalau Gideon kemudian memulai tugas ini, karena memang dialah yang ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala di dekatnya. Sampai di titik ini, Gideon masih merasa takut, padahal yang memerintahnya adalah pribadi yang sanggup memberikan shalom atau damai sejahtera. Gideon takut bukan kepada kekuatan Baal, tetapi takut kepada para penyembah Baal yang bisa bertindak brutal ketika sembahan mereka dihina. Namun, karena Tuhan yang memerintah, sekalipun takut, Dia tetap melaksanakannya juga. Di sini kita bisa melihat karakter Gideon sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditakutkan Gideon, para penyembah Baal benar-benar marah. Kemarahan mereka terlihat dari perkataan mereka, "Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Sungguh, dunia Israel sudah terbalik saat itu. Pada zaman Musa, siapa yang menyembah berhala akan dihukum mati. Tetapi pada zaman hakim-hakim, siapa yang menghancurkan berhala yang akan dihukum mati. Namun, Tuhan belum mengizinkan Gideon mati. Tuhan masih melindunginya. Perlindungan diterima Gideon melalui Yoas, ayahnya. Yoas adalah pemilik mezbah Baal dan tiang berhalanya yang dirusak oleh Gideon. Seharusnya Yoaslah yang pertama kali marah, tetapi justru dia yang melindungi Gideon.
Mungkin karena Gideon adalah anaknya, maka dia tidak tega jika Gideon mati sia-sia. Namun, jika memperhatikan jawabannya, kita tahu bahwa Yoas telah menyadari bahwa sembahan yang benar adalah sembahan yang bisa membela dirinya, tidak perlu dibela oleh manusia. Apapun alasannya, yang jelas Tuhan tetap memberi kesempatan kepada Gideon untuk hidup dan melaksanakan perintahnya. Rasa takut itu manusiawi, tetapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kita harus menempatkan ketaatan kepada Tuhan di atas rasa takut. Jika kita tulus melakukannya, maka Tuhan akan melindungi kita. Rasa takut memang manusiawi, tetapi orang benar tidak akan membiarkan rasa takut menghalangi ketaatannya kepada Tuhan. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk menaati perintah-Mu, sekalipun itu mengandung resiko. Karena kami tahu bahwa Engkau akan tetap melindungi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun juga menjauhkan berhala-berhala dunia ini dari kehidupan kami. Biar hidup kami ini hanya menyembah kepada Engkau saja. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar renungan ini. Istirahat kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang melindungi dan menjaga kami, memberi tidur nyenyak, dan esok hari membangunkan kami dengan kekuatan baru di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.